Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Nahum pasal yang pertama, ayatnya yang ke-14 sampai pasal 2 ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita semua. Terhadap engkau, inilah perintah Tuhan. Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah Allahmu aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburmu akan kusediakan sebab engkau hina. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakan hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nazarmu. Sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau, ia telah dilenyapkan sama sekali. Pembongkar maju terhadap engkau, adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan. Ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan. Sungguh, Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini pembacaan kita terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Nabi Nahum. Nabi Nahum ini adalah seorang nabi yang menubuatkan kejatuhan kerajaan Asyur dan Niniwe ibu kotanya. Yang kita tahu Asyur ini berkuasa atas sejumlah bangsa sampai menderita termasuk umat Israel. Asyur menyerang dan mengalahkan kerajaan utara Israel pada saat itu, serta menawan banyak penduduk ke pembuangan. Asyur sempat hampir mau menjadi ancaman bagi kerajaan selatan, yaitu Yehuda. Namun Nahum memenangkan penduduk Yehuda dan melepaskan mereka dari belenggu-belenggu Asyur. Nah, yang menarik, kitab ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi sebuah kitab yang dia seolah-olah mengulang tema umum, tetapi tetap menjadi sebuah khas bagi setiap kita orang percaya. Apa itu? Bahwa Nahum menunjukkan Tuhan peduli pada keadilan dan akan menghukum bangsa-bangsa atau orang-orang yang memakai kuasa mereka untuk menganiaya orang lain. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya bacaan kita tadi, itu bagian yang jelas-jelas menegaskan bahwa Allah, Tuhan kita, benar-benar menunjukkan Ia akan melenyapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kerajaan Asyur, sehingga orang Israel yang selama ini mungkin tidak dapat merayakan hari rayanya, tidak dapat melakukan apa yang menjadi sebuah kesukacitaan bagi mereka dalam kehidupan beriman mereka, Tuhan menegaskan bahwa itu akan tiba. Mereka akan merayakan hari raya mereka dan mereka akan bebas dari orang-orang dursila yang menyerang mereka dan akan dilenyapkan sama sekali. Ini refleksi yang menarik buat setiap kita yang saat ini ketika dalam kehidupan kita merasa sedang dikuasai oleh orang-orang jahat, entah dalam pekerjaan, entah dalam kehidupan keluarga kita yang kita merasa bahwa orang-orang jahat justru yang tampak berkuasa gitu ya, sehingga kita yang orang beriman ini tertindas. Atau kalau kita mau kaitkan dengan situasi pandemi ini, COVID ini seolah-olah lebih menguasai seluruh bangsa-bangsa gitu ya, maka firman hari ini meneguhkan kita bahwa yakinlah Tuhan akan mampu untuk melenyapkan
memampukan mereka, memberikan keadilan kepada setiap kita, orang-orang yang beriman, yang tetap berpegang teguh, berpengharapan kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan, sehingga ketika ada penderitaan-penderitaan karena kekuasaan manusia yang jahat ataupun kuasa jahat, maka yakinlah Tuhan itu senantiasa menemani kita, memperhatikan kita, dan memperhitungkan segala seru doa tangis kita. Akan ada waktunya, akan tiba saatnya Tuhan menunjukkan keadilan atas setiap orang jahat dan tidak. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan pun mampu untuk melakukannya. Sekarang kembali ke kita, di tengah-tengah situasi kehidupan kita, penderitaan apapun itu, masihkah kita tetap berpegang teguh, beriman, berpengharapan, dan tetap mengasihi orang-orang di sekitar kita, walaupun kita sedang dalam penderitaan? Jika iya, maka akan ada tiba waktunya kita merayakan kehidupan iman kita dengan sukacita, dengan kebebasan di dalam Tuhan. Tuhan memampukan kita melewati masa-masa penderitaan ataupun pergumulan dalam hidup kita. Amin.